dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang, Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini, di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta, orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi kami akan musyawarah. Pemindahan bila itu dilakukan, maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya, dengan memperhatikan penghidupannya. Dan sekali lagi, prioritas kita justru pada peremajaan. Ketika warga, ini bukan tempat pertama Jakarta. Berbagai tempat di dunia mengalami hal yang sama. Di tempat lain, urban renewal bisa dilaksanakan, maka di Jakarta pun urban renewal akan bisa kita laksanakan. Satu lagi yang tidak kalah penting. Di dalam mengelola ini, kita harus memperhatikan nasib bukan saja mereka yang dipindah, tapi anak-anaknya dan fasilitas pendidikan serta kesehatan untuk semuanya. Ya, waktu habis. Berikutnya adalah paslon pertama. Paslon pertama, harap dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan diharapkan dari para paslon. Dengan tegas, saya mengatakan, kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Mereka kehilangan segalanya, they lost everything. Kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan mata pencahariannya. Yang tadinya dia bekerja, mencari nafkah di sebuah habitat, berinteraksi dengan tetangga, dengan warga, tiba-tiba tercabut puluhan kilometer. Tanpa diperhitungkan bagaimana nasib selanjutnya, anak-anak mereka bagaimana. Saya bertemu langsung, mereka sampai dengan hari ini masih menangis, masih sedih hatinya ketika digusur begitu saja tanpa ada kompensasi, tanpa ganti rugi, dan tidak diperhatikan sama sekali. Untuk itu, kami meyakinkan bahwa korban gusuran yang hari ini masih trauma, terutama lansia, ibu-ibu, dan anak-anak mereka stres semuanya. Itu perlu kita perhatikan pertama-tama. Kita yakinkan mereka mendapatkan perhatian kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta, mempercantik kotanya, tetapi dengan tidak melukai hati warganya. Ini penting, ini komitmen, dan ini adalah paradigma yang akan kami bangun dalam membangun Jakarta ke depan. Dengan demikian kita berharap bahwa Jakarta benar-benar tumbuh sebagai kota yang manusiawi. Ingat, gedung-gedung beton-beton ini hanyalah benda mati. Jakarta rohnya adalah manusia dan warganya. Sistem ruang kehidupan merupakan tempat interaksi antara manusia, lingkungan, dan semua sarana prasarana yang tersedia di dalamnya. Dengan demikian, jangan hanya kita membangun badannya, tetapi bangunlah jiwa kota ini, Jakarta, untuk Indonesia. Kita bisa kalau kita bersatu, kreatif, dan juga dengan akal nurani dan hati nurani yang baik. Insya Allah. Saya langsung lanjutkan kepada paslon kedua. Saya lanjutkan kepada paslon kedua untuk dijawab dalam waktu 2 menit. Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan dalam hal ini penting untuk ditunjukkan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kami tunggu. Supaya ada penjelasan secara lengkap tentang kebijakan ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Di mana warganya tidak boleh tinggal di bantaran-bantaran sungai. Tidak boleh di kolong-kolong jembatan yang setiap saat dia kebanjiran. Mereka melahirkan generasi. Sungguh tidak manusiawi. Sebagai ibu kota negara, kita membiarkan saudara-saudara kita berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran-bantaran sungai seperti itu. Kolong-kolong jembatan. Maka
kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni. Ukuran 36 meter persegi, ada 2 kamar, ada pipa gas. Bukan hanya itu saja, kita juga mensubsidi kehidupannya. Pendidikannya kita tanggung, kesehatannya kita tanggung, transportasi kita tanggung, biaya hidupnya kita betul-betul tanggung. Subsidi untuk bahan kebutuhan pokok. Dengan cara seperti itulah masyarakat Jakarta manusiawi. Kita tidak heran kalau indeks pembangunan manusia di Jakarta paling tinggi se-Indonesia. Kita juga tidak heran kalau kemiskinan di Jakarta adalah 3,75 terendah se-Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini harus kita ambil. Di samping kita akan menormalisasi sungai dan banjir sudah berkurang. Di samping itu kita memberikan aspek legal pada mereka-mereka yang tidak legal menempati di bantaran sungai untuk pindah di rusun. Kehidupannya kami jamin. Kehidupan ekonomi yang kita jamin dan kehidupan